bab 13. Jadi ada di bab 13.4. Oke, baik. Saya akan sharing PPT-nya ya untuk materi tentang integral lipat 2 dalam koordinat polar atau kutub ini. Sebentar saya share. Kok saya tidak diizinkan sharing ya? Tidak diizinkan untuk... Sudah, Ibu. Sudah bisa, Ibu. Hah? Oh, sudah bisa? Ya. Oke. Ya, apakah sudah terlihat PPT? Belum, Ibu. Sudah? Sekarang sudah, namun masih hitam, Ibu. Masih hitam. Ya, sudah, Ibu. Sudah ya? Oke. Sebentar, saya slide dulu. Ya. Oke, baik. Kita lihat PPT-nya. Hari ini kita akan bahas tentang integral lipat 2 dalam koordinat polar atau koordinat kutub ya. Jadi mengenai koordinat polar, koordinat kutub ini tentu sudah diperkenalkan pada waktu di kalkulus diferensial pada saat kalian membahas tentang fungsi dua peubah ya. Karena kan di kalkulus diferensial itu adalah membahas tentang turunannya. Tentu diawali dengan pengenalan dulu tentang fungsi dua peubah yang bisa dinyatakan dalam koordinat kartesius maupun dalam koordinat polar atau kutub ya. Begitu juga penghitungan integral tentu juga bisa dilakukan dalam koordinat polar ya. Nah, jadi luas daerah yang menggunakan koordinatnya itu adalah koordinat polar gitu. Nah, jadi sekarang kita lihat di sini kalau misalkan permasalahan integral lipat 2 itu daerahnya dibatasi dinyatakan dalam tidak dapat dinyatakan dalam kriteria X sederhana atau Y sederhana gitu ya. Atau perhitungan dengan menggunakan koordinat kartesius ternyata lebih rumit gitu apabila kita lakukan. Jadi mungkin kita ubah saja koordinatnya ke dalam koordinat polar atau koordinat kutub, misalkan akan menjadi lebih sederhana perhitungannya. Nah, jadi adanya koordinat polar atau koordinat kutub ini juga untuk mengatasi ya, apabila integral lipat 2 itu perhitungan dengan kriteria koordinat kartesiusnya tidak dapat dilakukan gitu. Atau sulit gitu ya menghitungnya, proses pengintegralannya misalkan. Ya, nah jadi kita bisa transformasi koordinatnya ke dalam koordinat polar ya. Nah, koordinat polar ini juga ada koordinat polar yang persegi panjang kutub namanya. Ada juga yang bukan persegi panjang kutub. Jadi sistem koordinat polar itu ada yang dibatasi atas daerahnya nanti berbentuk persegi panjang kutub gitu. Nah, kalau persegi panjang polar atau persegi panjang kutub itu berarti yang menjadi batasnya baik theta maupun r itu adalah batas-batas yang konstan. Jadi kalau dalam koordinat polar itu batasnya dalam variabel r dan theta. R ini adalah jari-jari, theta ini adalah sudut ya. Sudut yang membatasi daerah tersebut gitu. Ya, jadi dari sudut berapa sampai sudut berapa, kemudian dari jari-jari berapa sampai jari-jari berapa. Jadi sistem koordinat polar itu menggunakan R jari-jari dan sudut.
Kalau koordinat kartesius kan menggunakan X dan Y ya. Nah, jadi misalkan kita menghitung integral ini, misalkan kita punya nih atas daerah D, di mana daerah D-nya ini ditentukan bahwa variabel X-nya terletak dari min 2 sampai 2, variabel Y-nya, batas Y-nya itu terletak dari min akar 4 min X kuadrat sampai dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, ini adalah berupa lingkaran ya. Jadi dia berupa lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 2 ini. Ya kan? Jadi X-nya dari min 2. Jadi kalau berpusat di 0,0, jari-jarinya 2, ini kan berarti X-nya dari min 2 sampai 2 ya. X-nya dari min 2. Lingkaran, kalian bisa gambar lingkaran. Berpusat di 0,0, jari-jari 2. Nah, ini kan X-nya dari min 2 sampai 2. Nah, sementara Y-nya itu, dia berupa daerah setengah lingkaran yang di bawah, ditambah dengan daerah setengah lingkaran sampai dengan daerah setengah lingkaran yang di atas ya. Nah, jadi kurva yang di bawah itu tentu kurva dari persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat, persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Yang jari-jarinya 2, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4 karena berpusat di 0,0. Maka kalau Y disendirikan kan itu jadinya plus minus akar 4 min X kuadrat. Ya kan? Nah, min itu untuk yang berada di bawah sumbu X, plus itu untuk yang berada di atas sumbu X. Nah, jadi Y-nya dari min akar 4 min X kuadrat sampai dengan akar 4X kuadrat. Ya, daerah lengkung yang di atas sumbu X itu. Daerah kurva lingkaran yang di atas sumbu X. Nah, ini tentu akan lebih mudah kalau kita gunakan koordinat polar. Karena berarti kalau daerah lingkaran tadi, kita transformasi ke dalam koordinat polar, itu artinya R-nya dari 0 sampai 2. Tetanya dari 0 sampai 2 pi. Gitu. Daerah yang sama ya. Jadi daerah lingkaran yang sama tadi berpusat di 0,0, jari-jari 2. Nah itu kalau dinyatakan dalam koordinat polar, itu kita hanya menyatakan R-nya dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2 ya. Dari pusat gitu sampai keluar itu 2. Kemudian tetanya dari 0 sampai 2 pi karena dia satu lingkaran penuh. Nah, sehingga proses menghitung integral lipat 2 ini tinggal ditransformasi, X-nya diubah menjadi R cos theta, Y-nya R sin theta ya, karena kan kita punya hubungan cos theta itu X per R. Jadi X itu adalah R cos theta. Y itu adalah Y per R itu adalah sin theta. Jadi Y itu adalah R sin theta. Nah, ini di antara 0,2 R-nya, kemudian tetanya 0,2 pi. DA. Ya, nah DA-nya ini nanti kemudian akan berubah menjadi DR d theta. Tetapi ada determinan Jacobi-nya di sini yang disebut dengan R. Ya, jadi perubahan DA-nya itu adalah selalu fix ada R di sini. R dr d theta. Ya, nah bagaimana perubahan ini? Ini bisa dilihat pada waktu kalian mempelajari tentang menghitung integral tentu dengan menggunakan koordinat polar. Di buku ada ya, di buku ada pasal bab 12 kalau nggak salah. Nah, jadi transformasi DA-nya karena di koordinat polar, DA-nya itu dia berubah menjadi R dr d theta atau R d theta dr. Jadi bisa juga dibolak-balik mana yang ini ya, duluan pengintegralannya. Nah, jadi proses perubahannya menjadi seperti ini. Nah, tadi seperti saya katakan kalau daerah atas koordinat kutubnya dia berupa persegi panjang, maka persegi panjang itu kita sebut persegi panjang kutub ya. Nah, jadi persegi panjang kutub itu seperti ini. R-nya itu dari A sampai B, tetanya itu dari sudut alfa sampai dengan sudut beta. Jadi ini kan sudut alfa, jadi ini teta. Ini sudut beta. Gitu. Nah, R-nya itu kan dari pusat. R itu selalu diperhitungkan dari pusat. Jadi ini R nih. Ini R. Ini sampai dengan A panjangnya. Lalu ini sampai yang terluar itu sampai dengan B. Nah, jadi ini kalau dia berupa konstan R-nya. Jadi dari A sampai B, tetanya dari alfa sampai beta gitu. Ya. Nah, perubahan ini tadi. Nah, jadi ini berarti selisih beta dikurang alfa itu adalah delta theta.
Ya kan sudutnya tadi dari alfa sampai beta. Nah, ini selisih ini disebut dengan delta theta gitu. Ya, delta theta. Lalu selisih ini disebut dengan DR, delta R ya. Selisih B dengan A. Jadi ini disebut dengan delta R. Ya. Nah, jadi perubahannya maka kalau dia dengan persegi panjang kutub di mana R itu terletak dari A sampai B, lalu theta terletak dari alfa sampai beta, jadi A, B, alfa, beta ini adalah konstan-konstan. Ya, jadi dilambangkan dengan AB, alfa, beta gitu. Nah, maka dia menjadi R dr d theta. Integral ini dalam R dan cos theta, X-nya R cos theta, Y-nya R sin theta. Ya, lalu ini karena dihitung dulu terhadap batas R, berarti batas R dulu yang berikan di sini di dalam ya. Nah, jadi R ini fix aja ya. Jadi R ini selalu fix gitu ikut perubahannya seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Gunakan koordinat polar untuk menghitung integral 2xy dA, di mana D daerah di kuadran pertama, ya, di dalam lingkaran dengan jari-jari 5 dan di luar lingkaran dengan jari-jari 2 dengan pusat 0,0. Nah, jadi D-nya itu adalah persegi panjang kutub tadi. Ya, dengan lingkaran daerah yang dibatasi oleh dua lingkaran yang di luar adalah berjari-jari 5, lingkaran yang di dalam berjari-jari 2, pusatnya sama gitu. Jadi gambarnya ya kalau digambar itu adalah sama seperti ini ya. Nah, ini jari-jarinya 2, ini sampai 5, tapi dia satu lingkaran gitu. Nah, berarti kita menghitung integral 2xy DAD ini, kemudian kita transformasi ke dalam koordinat kutub atau koordinat polar, maka R-nya berarti dari 2 sampai 5. Ya, tetanya dari 0 sampai pi per 2, karena di sini mungkin dimintanya di kuadran pertama. Ya, jadi di kuadran pertama. Ya, jadi kalau di kuadran pertama ya berarti kita ambil saja yang di teta dari 0 sampai pi per 2. Kecuali kalau ini nggak ada, maka tetanya dari 0 sampai 2 pi. Ya. Nah, ini karena kuadran pertama berarti tetanya dari 0 sampai pi per 2. Ya sudah, jadi ini tinggal ditulis. Di sini X-nya berubah menjadi R cos theta. Y-nya juga dirubah menjadi R sin theta. Jadi diubah ya ke dalam R dan theta gitu. Lalu dA-nya di sini berubah karena di sini mau diintegralkan terhadap R dulu, maka R dr d theta. Nah, selanjutnya cara menghitungnya sama saja seperti di dalam koordinat kartesius. Ini kita hitung dulu diintegralkan terhadap R. Ya. Nah, berarti tetanya konstan. Jadi kalikan dulu ini R pangkat 3, lalu 2 sin theta cos theta jadi sin 2 theta. Ya, ini disederhanakan dulu fungsinya, maka jadi ini. Nah, ini diintegralkan terhadap R, berarti theta ini adalah konstan, biarkan aja. Jadi R-nya aja yang diintegralkan. Maka 1/4 R pangkat 4 gitu ya. Nah, udah masukkan batas R-nya. Ya, sehingga kita punya fungsi satu peubah dalam theta tinggal. Karena kan R-nya sudah disubstitusi dengan konstan. Nah, selanjutnya hitung integral tentu dalam variabel theta ya, seperti biasa. Jadi semua rumus dasar teknik pengintegralan ya dipakai ini untuk menghitung. Hanya cuma di sini variabelnya theta gitu aja. Ya, kemudian dimasukkan batasnya dengan menggunakan teorema dasar kalkulus ya. Jadi cara menghitungnya sama aja seperti di koordinat kartesius, cuma kita melakukan perubahan dulu ke dalam variabel r dan theta ya. Nah, ini juga hitung di mana D daerah dalam lingkaran satuan dengan pusat 0,0. Jadi kalau dalam lingkaran satuan berarti jari-jarinya 1 ya. Jadi jari-jarinya dari 0 sampai 1. Nah, ini karena tidak dikatakan kuadran pertama, nah berarti tetanya dari 0 sampai 2 pi gitu. Jadi daerah D-nya ini adalah di dalam lingkaran satuan.
Berarti R-nya dari 0 sampai 1, tetanya dari 0 sampai 2pi. Kemudian X kuadrat plus Y kuadrat ini tentu diubah menjadi R kuadrat. Ya kan? Karena diubah, kita punya hubungan antara koordinat kartesius dengan koordinat polar kan, bahwa X kuadrat plus Y kuadrat ini adalah sama dengan R kuadrat. Ya, nah jadi ini berarti menjadi R kuadrat, lalu dA menjadi, ini diintegralkan terhadap R dulu, berarti R dR d theta. Nah ini bisa diselesaikan dengan substitusi ya. Jadi karena di sini pangkatnya R kuadrat, di sini ada R, berarti bisa dijadikan dR kuadrat dikali setengah gitu. Nah jadi E pangkat U, turunan integralnya E pangkat U juga. Lalu masukkan batas R-nya 0,1. Nah, kita punya fungsi yang ternyata hanya konstan saja ya. Diintegralkan terhadap theta, ya berarti theta sendiri. Lalu masukkan batasnya jadinya ini. Ya. Nah, jadi itu ya contohnya, tidak sulit. Jadi kalau persegi panjang kutub ya. Jadi artinya batas-batas R maupun theta-nya konstan. Nah, bisa juga daerah D-nya tadi atau daerah R-nya itu bukan merupakan persegi panjang kutub gitu. Ya, jadi dia kalau bukan persegi panjang kutub, jadi ada batas yang berupa fungsi. Sama seperti di koordinat kartesius, atas daerah persegi panjang dan atas daerah bukan persegi panjang, kan kemarin gitu ya. Atas daerah bukan persegi panjang itu dibagi atas daerah X sederhana dan daerah Y sederhana. X sederhana itu X-nya berupa fungsi, Y sederhana, Y-nya yang berupa fungsi. Nah, sekarang di koordinat polar juga begitu. Jadi kalau persegi panjang kutub yang tadi ya, batasnya R maupun theta konstan. Nah, kalau bukan persegi panjang kutub, maka diterbagi lagi atas daerah R sederhana atau theta sederhana. Nah, jika atas daerah R sederhana, berarti R-nya itu berupa fungsi. Jadi seperti ini. Ini R-nya dari fungsi. Jadi dia tidak bukan berupa jari-jari yang konstan gitu ya. Jadi dia berupa fungsi R-nya. Ya, jadi kalau dia berupa fungsi, artinya ya bisa melengkung ya, tergantung fungsi yang diberikan. Nah, jadi di sini R-nya dari G1 theta sampai G2 theta. Jadi R-nya fungsi dari theta. Ini. Ya, sementara batas tetanya itu yang konstan dari alfa sampai beta. Jadi batas tetanya tetap dari alfa sampai beta, tetapi batas R-nya itu berupa fungsi. Nah, ini atas daerah R sederhana. Maka transformasi integral fx y dA atas R-nya itu tentu berubah menjadi R cos theta, R sin theta. Nah, karena di sini R yang berupa fungsi, jadi diintegralkan terhadap R dulu. Jadi dA-nya menjadi R dR d theta. Lalu batas fungsinya R dulu dari G1 theta sampai G2 theta, baru batas konstan untuk theta. Ya. Nah, jadi perubahannya menjadi seperti ini. Nah, kalau atas daerah theta sederhana, berarti di sini tetanya yang berupa fungsi. Ya, jadi tetanya ini yang berupa fungsi. Tetapi R-nya itu konstan. Jadi R-nya dari R sebesar A sampai dengan R sebesar B. Ya. Jadi R sejauh A sampai sejauh B. Nah, tetapi tetanya ini berupa fungsi. Fungsi dari R. Ya. Jadi kan fungsi itu dalam koordinat kartesius, Y merupakan fungsi dari X, X bisa ditulis sebagai fungsi dari Y, ya, dibolak-balik. Nah, begitu juga dalam koordinat polar, R merupakan fungsi dari theta, atau theta yang merupakan fungsi dari R. Nah, jadi di sini ini konstan yang R dari A sampai B, tetapi tetanya merupakan fungsi dari R, yaitu dari C1 sampai C2. Nah, berarti ini daerah R-nya disebut daerah theta sederhana. Maka proses perubahan integral fx y dAr, dia menjadi xy tadi menjadi R cos theta R sin theta. Karena theta yang fungsi berarti R d theta dr. Ya. Jadi R d theta dr. Nah ini jadi batasnya diintegralkan terhadap yang fungsi dulu ya. Gitu. Jadi ini berarti menjadi R d theta dr. Tetanya dari C1 sampai C2. Sementara R-nya dari A sampai B.
Kalau persegi panjangnya persegi panjang kutub, ini teorema Fubini itu tetap berlaku ya. Jadi ini artinya bisa dibolak-balik, boleh. Ya boleh mau diintegralkan d theta dr, itu boleh ya. Berarti kalau diintegralkan d theta dr ini adalah konstan gitu. Ya. Jadi kalau batasnya konstan itu boleh apa urutan integralnya itu ditukar boleh gitu ya. Jadi sama saja seperti di integral dengan batas xy dengan koordinat kartesius. Ya, teorema Fubini-nya berlaku ya, dibolak-balik, ditukar batasnya boleh. Atau urutan integralnya ditukar boleh. Tetapi kalau dia berupa daerah R sederhana atau theta sederhana, maka integralnya terhadap fungsi dulu ya, baru yang terakhir itu konstan, supaya nanti hasil pengintegralannya itu adalah suatu kuantitas ya, karena ini kan tetap menyatakan volume ya, jadi yang ada besarannya gitu. Nah, yang tergantung tadi hanya karena daerah alasnya aja. Jadi ini daerah alas dari benda pejal itu ya. Jadi daerah alas ini daerah alas dari benda pejalnya. Jadi dia ini juga daerah alas dari benda pejalnya itu maksudnya. Dia tambah jadi dinyatakan dalam koordinat polar gitu. Oke ya. Nah, jadi itu proses perubahan kalau daerah R-nya bukan persegi panjang kutub. Jadi terbagi atas daerah R sederhana atau theta sederhana. Itu berarti R yang fungsi atau theta yang fungsi ya, maka proses pengintegralannya lakukan terhadap dengan batas yang fungsi dulu. Kita lihat di sini contohnya, tentukan integral S dA di mana S daerah ya, berada di dalam kurva R3 plus 2 sin theta dan di luar lingkaran R sama dengan 2 ya. Nah, ini juga untuk mempelajari menggambar kurva dengan koordinat polar itu sudah diberikan kan ya waktu di kalkulus diferensial ya. Halo? Ya, Bu. Menggambar kurva dengan koordinat polar sudah diberikan kan? Kalau itu belum, kalau menggambar kurvanya belum. Kok belum ya? Kan dulu pada waktu dulu kalkulus diferensial yang mengajar siapa? Bu Dwi Antari. Loh, tapi kan ini di apa pada waktu integral tentu kan ada juga menghitung dengan menggunakan koordinat polar dan mencari luas daerah dengan koordinat polar. Ini harusnya ada ya. Oke lah, baik. Belum diajarkan. Di buku ada ya. Nanti kita lihat lagi ke situ kalau gitu. Oke. Oke, nanti kita lihat dulu. Ini kita selesaikan dulu. Jadi kita lihat dulu ini misalkan S-nya itu, jadi kita harus bisa gambar ini ya. Ini syaratnya untuk bisa menentukan batas, kita harus bisa menggambar gitu. Oke, di buku ada. Ini sebentar ya. Nah, ini harusnya nanti mundur dong. Ini masih di mana? Masih ini ya? Masih di PPT ya? Iya, Ibu. Oke, sebentar. Saya share lagi buku ya. Nggak, soalnya itu syarat apa namanya? Menggambar untuk mencari batas kan kita harus menggambar gitu loh. Jadi harusnya bagaimana menggambar fungsi atau grafik dalam koordinat polar itu adalah kompetensi yang udah harus dimiliki sebelumnya gitu. Ya, tapi di buku ini ada, jadi apa kalian bisa lihat ini. Oke, saya lihat sekilas. Jadi nanti ini buku ini kelihatan nggak? Buku nih. Kelihatan, Bu? Kelihatan, Ibu. Kelihatan. Oke, sebentar. Saya ambil di mana nih? Ada di buku ya, jadi kalian bisa lihat nanti fungsi 2 peubah. Diferensial, aturan rantai, maksimum, integral. Nah ini ya, ini nih. Jadi
di bab 10 ya, kalau di bukunya sama kan ya, kalian punya buku ini kan? Buku Parsel yang e-book kan? Punya ya? Yang e-book ya? Ada. Oke. Nah, nanti lihat ini di bab 10 ya, di bab 10 ini sistem koordinat polar halaman 537. Lalu bagaimana menggambar grafik dengan persamaan polar nih 542. Nah, 542. Nah, ini ya. Jadi halaman berapa? 537, 542. Nah, itulah ya, kadang harusnya ini dijelaskan dulu gitu waktu di kalkulus diferensial. Karena pengenalan fungsi dua peubah juga harus mengenal fungsi baik dalam koordinat kartesius maupun koordinat polar. Jadi bagaimana menggambar fungsi dua peubah itu harusnya sudah diberikan di sana gitu ya. Berarti mundur lagi. Nanti kalian baca sendiri ya, berarti nanti. Saya jelaskan sekilas saja, nanti dibaca lagi. Coba kita lihat. Nah, ini kan sistem koordinat polar ya. Nah, jadi ntar kalian lihat lagi. Jadi hubungan koordinat kartesius dengan koordinat polar itu ya. Nah, ini. Iya kan? Jadi dia sistem sumbunya itu disebut di sini ini adalah sumbu polar gitu ya. Jadi ini koordinat polar. Ini di sini dia ditentukan koordinat polar itu ditentukan dari sumbu polar ya dan sudut. Sudut yang diputar berlawanan arah jarum jam ini. Ya, udah tahu ya. Jadi ini sumbu polar, dia hanya terdiri dari satu, kemudian sudut yang diputar dari sumbu polar ini gitu, berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi di sini kalau suatu titik gitu ya, mempunyai koordinat r theta, berarti jari-jarinya sejauh r dari 0 sampai sini ini sejauh r. Kemudian sudutnya ini adalah theta gitu. Nah, suatu titik di situ di dalam sumbu polar maka dia mempunyai pasangan terurut dalam bentuk r dan tetanya. Jadi r-nya berapa, tetanya berapa gitu. Nah, ini berarti ukurannya pada jari-jari 4 theta pi per 2. Ini ukurannya pada jari-jari 2 theta pi per 3. Pi per 3 itu diperhitungkan dari sumbu polar ini berlawanan arah jarum jam. Ya, nah tetapi dalam koordinat polar ini koordinat suatu titik itu tidaklah tunggal. Kenapa? Karena dalam koordinat polar ini kan dia melakukan satu putaran 2pi sama dengan melakukan satu putaran 4pi gitu ya. Jadi artinya dia akan sama setelah melakukan satu putaran gitu. Jadi titik r theta pi per 2 ini sama dengan misalkan 4 ditambah pi per 2 ditambah 2pi gitu. Jadi setelah satu putaran dia akan sama. 4 pi per 2 ditambah 2 berarti berapa? 5 pi per 2. Ya, 2pi itu kan 4 pi per 2 ya. Jadi ditambah pi per 2 jadi titik 4 pi per 2 ini akan sama dengan 4 5 pi per 2. Akan sama juga dengan 4 ditambah 4 pi berarti 8 pi 9 pi per 2. Nah, jadi dalam koordinat polar itu suatu titik itu tidak tunggal koordinatnya. Karena setelah diputar itu akan sama gitu, dia akan kembali lagi di situ. Jadi 4 pi per 2 sama dengan 4 5 pi per 2 sama dengan 4 9 pi per 2 dan seterusnya. Nah, kemudian persamaan di dalam polar. Nah, jadi R fungsi dari theta adalah seperti ini. Misalkan R 8 sin theta, R 2 1 min cos theta. Nah, seperti ini. Jadi ini R fungsi dari theta gitu. Ya. Nah, bagaimana menggambar graf dari persamaan polar? Misalkan R 8 sin theta gitu ya. Nah, jadi cara menggambar grafiknya adalah kita membuat tabel ya. Jadi sama seperti membuat tabel gitu. Dimasukkan theta sudut-sudut yang istimewa ya dari 0 sampai 2pi lalu dihitung R-nya. Sama seperti kalian kalau membuat tabel X, Y gitu. Tapi kan biasanya X dulu. Kalau Y-nya merupakan fungsi dari X, maka Y sama dengan fungsi dari X. X-nya dimasukkan berdasarkan nilai fungsi Y-nya, lalu Y-nya dihitung kan gitu ya. Nah, kalau di sini R 8 sin theta berarti kan R fungsi dari theta. Tetanya yang diberikan harganya. Nah, theta itu adalah dalam satu putaran itu adalah 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Nah, kemudian dimasukkan nilai theta ini ke dalam persamaannya. Persamaannya apa ini? 8 sin theta.
Nah, masukkan. Jadi kalau 0 berarti sin 0, 0. R sama dengan 8 sin theta. Nah, ini untuk yang mana ini? Ini untuk, ini untuk yang ini ya. Yang ini ada di sini. Yang ini ada 2 ya. Jadi menggambar 8 sin theta dan 2/1 min cos theta. Nah, jadi dengan membuat tabel, ini menggambarnya. Jadi ini theta ditulis 0, 8 sin theta dulu ya. 0 sampai 2pi gitu, kita ambil. Ambil aja sudut-sudut istimewa di sini. Pi per 6, 30, 60, 45 ya. Pi per 4, harus sebelum pi per 6 ada pi per 4, pi per 3 gitu. Pi per 2, lalu 120, 150, 180, 210 ya. 7 pi per 6 gitu kan. 240, 270 dan seterusnya. Nah, kemudian dimasukkan nilai R-nya. Jadi kalau R-nya 0, 8 sin 0 ya 0 gitu. Kalau pi per 6, masukkan lagi 8 sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Berarti 8 dikali setengah, 4 gitu. Ya. Nah, jadi dibuat aja tabel ini semua terus. Kemudian sampai dengan 3 pi per 2 misalkan. 3 pi per 2 itu kan berarti 270. Sin 270 adalah negatif ya. Karena dia di kuadran 3. Berarti sama dengan sin 200 sin 1 ya. 1 ya nilainya. Cuman 90 itu kan 1 ya nilainya. Nilai sin 91. Nah, ini 270 karena dia di kuadran 3, maka min 1. Jadi min 1 dikali 8 min 8 gitu. Jadi masukkan gitu ya, dan kemudian diperhatikan kuadran berapa untuk fungsi itu negatif atau positif. Jadi kan kalau sin 270 itu kan di kuadran 3 ya, nilainya negatif. Sin 90 berarti min 1 gitu, kali 8. Nah, gitu ya. Nah, kemudian juga nanti kalau 360 sin 360 0 berarti juga 0. Kembali lagi ke 0 gitu. Jadi nanti 2pi di sini 0 lagi gitu. Nah, jadi ini dimasukkan R-nya berdasarkan nilai sudut theta tadi. Dihitung, masukin ke dalam fungsinya kan dia ada rumusnya. Nah, kemudian dihitung. Sehingga kita dapatkan bentuk pasangan-pasangan terurut ini dalam theta dan R dan theta ya. Jadi R-nya 0, 0, berarti dia di sini titiknya. Kemasukkan. Lalu jari-jarinya 4, tetanya pi per 6, berarti di sini 4. Lalu sudutnya pi per 6 ini dia. Nah, berarti titiknya ini. Jadi jari-jari misalkan jari-jari di sumbu polarnya kita buat 0, 2, 4, 6, 8 gitu. Nah, ini gitu ya. Jadi kita buat di sini. Nah, kemudian di sudutnya adalah pi per 6 diputar sejauh pi per 6. Jadi 4 sejauh pi per 6. Berarti ini pi per 6 titiknya gitu. Terus sekarang 693 pi per 3. Jadi sebesar 693 di sini. Ya di antara 6 dan 8 ya, 6,7 gitu ya. Tapi sudutnya adalah 60. Nah, jadi kita tarik dulu atau kita buat-buat dulu sudut-sudut istimewa tadi ya, 30, 45, 60 gitu. Boleh di sini. Nah, lalu pada jari-jari 6 tadi kita tarik ke kita jangka ya, pakai jangka ya berarti ya, diputar pakai jangka gitu. Muter karena ini kan koordinat polar ini pakai jangka ya, karena dia diputar gitu. Jadi pasang dulu di sini 6,97 lalu dijangkakan sampai sudut berapa nih 60. Nah, inilah titiknya gitu. Dan kemudian pi per 2, jari-jarinya 8. Nah, jadi dari 8 ini kita jangkakan sampai sudutnya ini pi per 2. Nah, ini. Ya. Nah, di sini gitu. Nah, ternyata di titik ini adalah sama juga dengan min 8 ya, min 8 3 pi per 2 gitu. Jadi kalau ini kalau jari-jari itu, nah perhatikan, jari-jari itu kan tidak pernah negatif, tetapi kenapa di sini R-nya negatif gitu ya. Nah, jari-jari negatif ini itu adalah sama saja dengan jari-jari positif dan sudutnya adalah sudut yang berlawanan dengan sudut semula gitu. Jadi ini kan 3 pi per 2. 3 pi per 2 itu kan di bawah gitu ya. Jadi di kuadran 3 di sini.
Nah, berarti kalau min 8 itu dia adalah jari-jarinya sama dengan 8, kemudian dengan sudut yang lawannya dari 3pi/2. Nah, jadi kan tadi ya, ini tidak tunggal. Jadi jari-jari itu tidak mungkin 8. Jadi jari-jarinya itu 8, tapi maksudnya di sini adalah sudutnya itu sudut yang berlawanan dengan 3pi/2. Jadi kalau 3pi/2 ini mengarah ke bawah, maka dia sama saja dengan pi/2 lawannya. Jadi 8pi/2 ini dengan kata lain itu adalah sama dengan koordinat min 8 3pi/2. Gitu ya. Jadi kalau negatif berarti kita ambil sudutnya sudutnya itu yang lawannya. Jadi kayak di sini ini min 4 ya, min 4. Jari-jari itu 4. Nah, jari-jari itu 4 tetapi 7pi/6 itu di mana? 7pi/6 itu kan 7pi/6 itu nah di sini kan. Jadi 210 ya, 210. Nah, di sini. Ini 7pi/6. Nah, jadi 7pi min 4 7pi/6 itu sebenarnya jari-jarinya 4, tetapi sudutnya yang berlawanan dengan 7pi/6. Jadi dia sama dengan 4pi/6. Jadi min 4 7pi/6 itu sama dengan 4pi/6. Gitu. Nah, jadi titik-titik ini semua dipasang di dalam sumbu polar ini ya. Lalu ya sudah kurvanya tinggal kita hubungkan saja titik-titik itu. Nah, maka dia berupa lingkaran. Jadi 8 sin theta ini itu adalah berupa lingkaran ini. Kita hubungkan gitu. Jadi dia kembali lagi. Nanti di pi kembali lagi dia 0. Di theta dia 0, di pi dia 0. Nah, jadi ternyata dia kembali seperti ini. Nah, jadi grafik 8 sin theta adalah ini. Nah, begitu juga grafik ini. 2, 1 min cos theta. Nah, 2, 1 min cos theta, ya tadi kita ambil sudut-sudut istimewanya, dibuat tabel theta, lalu R-nya ditentukan nilainya berdasarkan nilai fungsi ini. Ya, lalu kita dapat, nah kalau 0, nah ternyata cos 0 itu 1 ya. 1 dikurang 1, 0, tidak ada, tidak didefinisikan, makanya di sini R-nya strip. Jadi kalau theta 0, cos 0 itu kan 1. 1 dikurang 1 membagi dengan 0 itu tidak ada, makanya R-nya dibuat di sini strip gitu. Ya, ya nggak apa-apa dibuat strip 2pi juga begitu. Cos 2pi 1 ya, strip juga gitu. Nah, ini sudah dibuat sampai dengan 2pi. Ya, nah kemudian dapat titik-titik pasangan titik ini. Pasang ya pada sumbu polar tadi. Jadi untuk 0 itu tidak ada, untuk R-nya 0 itu tidak ada ya. Sudah diabaikan saja, untuk yang sudutnya 0 tidak ada. Nah, kemudian untuk R-nya 6,8, nah berarti di sini itu sudutnya pi/4. Jadi ini tadi sudah kita buat sudut-sudut. Nah, pi/4 itu kan di sini membagi sumbu XY ya. Nah, berarti di sini adalah 6,8 pi/4 titiknya. Kemudian pi/2 itu jari-jarinya 2. Jadi 2 kita jangkakan ke pi/2 di sini gitu. Lalu 3pi/4 itu R-nya 1,2. 3pi/4 itu kan 135 ya, 135. Nah, di sini 1,2 kita jangkakan ke sudut 135. Jadi ini 1,2 135 begitu. Nah, untuk pi itu jari-jarinya 1. Jadi jari-jari 1 ini kita jangkakan ke pi. Nah, di sini. Nah, jadi ternyata dia terus ya sampai dengan 7pi/4. Ini 7pi/4 ini berarti 315 ya. 315. Nah, di kuadran 4. Nah, ini jari-jarinya 6,8 gitu. Jadi dari 6,8 kita jangkakan kembali ke sudut 315 di kuadran 4 ya. Nah, jadi ternyata kemudian kita hubungkan titik-titik yang terbentuk dengan suatu kurva, dia merupakan parabola ini. Nah, jadi dia merupakan parabola ini, ya kurvanya. Nah, itulah cara menggambar grafik ya dalam koordinat polar. Nah, jadi terbentuk gambar seperti ini. Jadi sama aja dengan membuat tabel gitu. Tabel theta dan R, ya. Oke. Nah, jadi itu nanti kalian bisa baca lagi lebih lanjut ini. Nah, sekarang jadi saya lanjut ke
PPT tadi. Nah, jadi itu ya cara menggambar menggambar kurva dalam koordinat polar. Jadi dilihat aja di bukunya itu pasal bab 10 ya, bab 10 sekali lagi. Oke, sudah terlihat lagi PPT-nya? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Jadi di mana S adalah daerah yang berada dalam kurva R 2+2 sin theta, 3+2 sin theta, maaf, dan di luar R, lingkaran R sama dengan 2. Nah, kalau dikatakan lingkaran R sama dengan 2, ini hanya seperti ini aja, ini berarti adalah lingkaran berpusat di 0,0, jari-jarinya 2 ini. Ya, lingkaran R sama dengan 2 ini berarti R sama dengan 4 dan seterusnya itu adalah selalu ini berarti pusatnya di 0,0 jari-jarinya 2 gitu. Ya, jadi dia berupa fungsi konstan ini. Nah, kemudian lingkaran kurva yang R sama dengan, karena kan di sini dikatakan lingkaran ya. Nah, kalau di sini kan tidak dikatakan lingkaran di sini. Nah, jadi kurva R sama dengan 3+2 sin theta. Nah, jadi ini kalian gambar dengan proses tadi. Buat tabel tadi, theta dan R. Theta-nya diambil dari 0 sampai 2pi, sudut-sudut istimewa, lalu hitung R-nya. Lalu masukkan titik-titik R theta. Ya, pasangan terurut titik R theta pada sumbu polar ini. Ya, jadi di sini sumbu polarnya ini ke kanan ya, selalu sumbu polar itu ke kanan. Nah, kemudian dihitung tadi berdasarkan sudutnya. Nah, dihubungkan titik-titik itu, nah nanti ternyata akan terbentuk kurva seperti ini. Jadi ini 0 dari 2pi ya. Jadi ini kalau tetanya 0, kan di sini sin 0, 0 ya. Berarti R-nya 3. Nah, jadi kalau sudut 0, nah dia 3 di sini gitu. Nah, nanti dihitung lagi nih. Pi per 3, 30, 45, 60 dia di sini. Kalau 90, sin 90 itu kan pi per 2, 1 ya. Jadi 3 tambah 2, 5. Nah, jari-jarinya 5. Jadi ini dia 5. Jadi kalau kalau tetanya 90, maka di sini 5 jari-jarinya. Ya, nah ini dihitung lagi kemudian 100 berapa? 120, 135, 150. Nah, nanti dia dapat titik-titik di sini gitu. Nah, kemudian kalau pi itu 180, sin 180 min 1. Ya. Sin 180 berapa sih? 0 ya, sorry, 0. Sin 180 itu 0, berarti R-nya 3. Ya, sin 180 itu 0, R-nya 3. Nah, berarti dia di sini. Nah, jadi ini R-nya 3 ya, tapi sudutnya 180 di sini gitu. Kemudian 270 itu min 1. 3 dikurang 2 jadi 1. Jadi jari-jarinya 1 ini. Ini jari-jarinya 1. Kalau sin 300 sin berapa? 270 tadi kan adalah min 1. Jadi 3 dikurang 2 ini. Nah, jadi di sini dia. Kalau 270 jari-jarinya 1 gitu. Nah, kembali lagi kalau di sini dihitung lagi ya. Jadi 315 kemudian 330 gitu. Sudut-sudut istimewanya masukkan ke sini. Nanti dia ada di titik-titik ini. Nah, kalau 2pi itu 0 lagi ya. Sin 0. Sin 2pi itu 0 maksudnya. Nah, jadi R-nya 3. Nah, jadi dia kembali kembali lagi ke sini. Nah, sehingga kalau dihubungkan grafiknya itu adalah ini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang S-nya ini berada di dalam kurva R3+2 sin theta di luar lingkaran R sama dengan 2. Berarti daerah yang diarsir warna hijau ini di dalam kurva ini, kemudian yang di luar lingkaran ini. Nah, berarti kan daerah yang diarsir. Nah, mana batasnya kalau begitu? Dalam koordinat polar, batasnya itu adalah titik potong kedua kurva.
Nah, jadi ini kan ada batas di sini, titik potong kedua kurva. Nah, dalam mencari titik potongnya sama seperti kita mencari titik potong di koordinat kartesius, Y sama dengan Y, berarti di sini R sama dengan R gitu. Ini kan R-nya 3 plus 2 sin. Ini karena kan titik potong ini artinya titik ini dimiliki oleh baik kurva R sama dengan 2 maupun kurva R 3 plus 2 sin theta kan. Titik ini, satu titik ini. Namanya juga titik potong. Nah, jadi kita samakan R ini dengan R ini. Berarti 3 plus 2 sin 2 theta sama dengan 2. Nah, disederhanakan, ini kan kalau dikurang berarti min 1 ya. Jadi 2 dikurang 3 min 1 dibagi 2 jadi min setengah. Nah, jadi sin theta min setengah berarti berapa nilai tetanya? Untuk sin theta min setengah. Nah, nilai theta min setengah kalau kita lihat juga dari grafik yang terbentuk, ini kan dia berada di kuadran 3 dan 4 ya. Nah, untuk sin di kuadran 3 dan 4 itu adalah negatif. Ya kan? Nah, yang positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2, di kuadran 3 dan 4 itu sin itu negatif. Jadi sin theta yang nilainya min setengah di kuadran 3 dan 4, maka nilai tetanya adalah 7pi/6 dan 11pi/6. Jadi ini 210 dan 330 ya, 210 dan 330 di kuadran 3 dan 4 ya. Jadi dilihat di sini juga dari gambar yang terbentuk dia di mana posisi titik potongnya. Jadi kan kita harus menentukan itu. Oh, di theta di kuadran 3 dan 4 ini. Nah, berarti batas batas konstannya kita ambil tetanya. Jadi di sini dihitung atas R sederhana. R-nya itu berupa fungsi dari R sama dengan 2 sampai R sama dengan 3 plus 2 sin theta. Jadi dari R ini ditarik ke atas gitu kan. Kan R itu selalu diperhitungkan dari titik pusat gini. Ini R-nya nih dari ini 2 sampai dengan R fungsi ini. Jadi ini R-nya. Nah, jadi R-nya itu dari 2 sampai 3 karena kurva ini kan 3 plus 2 sin theta. Tetanya dari mana? Nah, tetanya dari kalau kita lihat di sini kan ini tadi 7pi/6. Nah, ini kan 11pi/6. 11pi/6 itu adalah sama dengan min pi/6. Ya, jadi 11pi/6 di kuadran 4 itu adalah sama saja dengan negatif pi/6. Jadi kalau di sini pi/6 maka ini negatifnya. Nah, berarti mulai dari min pi/6 sampai dengan 7pi/6. Karena kan kalau batas biasanya kan dari yang kecil ya. Jadi kalau dari 11pi/6 ke 7pi/6 kan tidak tepat ya. Jadi kita ambil nilai ekivalennya 11pi/6 ini adalah sama dengan negatif pi/6. Jadi tetanya dari min pi/6 sampai 7pi/6. Nah, berarti ini kita menghitungnya atas daerah R yang sederhana karena R-nya berupa fungsi. Ya, sudah ya, ini dihitung. Jadi berarti karena ini integralnya 1 ya, fungsi integralnya 1, tidak ada fungsi, ya sudah. Lalu di sini dihitung terhadap R dulu karena R sederhana, berarti R dr d theta. Lalu batas tetanya yang min pi/6 sampai 7pi/6. Ya sudah, ini diintegralkan terhadap R, berarti setengah R kuadrat. Masukkan batas R-nya. Nah, kita akan dapatkan fungsi dalam theta setelah dimasukkan batasnya. Ya sudah, ini diintegralkan seperti biasa ya. Hanya variabelnya theta aja gitu. Jadi ini sederhanakan di sini ya. 5/2 6 sin theta, di sini 2 sin kuadrat. Nah, 2 sin kuadrat ini diubah menjadi berapa? Satu yang identitas trigonometri itu diubah menjadi cos 2 theta ya kan? Cos 2 theta itu kan bisa ditulis dalam bentuk 1 min 2 sin kuadrat theta ya. 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, jadi kita gunakan identitas trigonometri. Nah, ingat lagi tuh pada waktu teknik pengintegralan fungsi trigonometri atau yang pangkatnya genap gitu ya, waktu di integral tentu kemarin. Nah, jadi ini bisa diubah menjadi 1 min cos 2 theta. Ya, teknik pengintegralan aja supaya ini bisa diintegralkan dengan teknik substitusi biasa untuk suku yang ini. Ya.
Oke, setelah itu diintegralkan biasa, hitung batasnya ya. Jadi sekali lagi tentu identitas trigonometri itu kalian harus kuasai. Begitu juga teknik pengintegralan fungsi trigonometri yang sudah dipelajari sebelum UTS. Oke, nah jadi tinggal dihitung ya seperti biasa. Jadi yang diperlukan di sini maksudnya tadi adalah menentukan batas tetanya. Ya, jadi kita perlu tahu batas tetanya dengan cara memotongnya itu tadi ya. Nah, gitu juga ini. Hitung integral fungsi ini, dA, di mana R daerah dalam lingkaran. Pusatnya di 1,0 ini. Ini kan persamaan lingkaran yang X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat ya, sama dengan R kuadrat. Nah, ini pusatnya di A, B 1,0 di sini. Jari-jarinya 1, berarti lingkarannya ini. Nah, gitu ya. Let's Nah, kita bisa mengubah persamaan dalam koordinat kartesius ini ke dalam koordinat polar ya. Jadi karena di sini bentuknya 4 min X kuadrat min Y kuadrat, ini pasti menjadi 4 min R kuadrat ya. Nah, daripada memasukkan batas dalam konstan dalam koordinat kartesius, nah ini kan misalkan X dari 0 sampai 2, Y-nya dari persamaan ini. Berarti ini berapa? Akar min akar 1 X min 1 kuadrat kan gitu ya. Sampai dengan ini. Akar 1 min X min 1 kuadrat. Itu kan akan lebih repot ya kalau batasnya dalam koordinat kartesius itu ngitungnya. Nah, di sini kita bisa ubah, jadi persamaan ini pun bisa kita ubah ke dalam koordinat koordinat polar ya, karena kita mau cari batasnya dalam koordinat polar. Nah, untuk mengubahnya ya ini kita buka biasa X kuadrat min 2X ditambah 1 tambah Y kuadrat 1. X kuadrat tambah Y kuadrat ini adalah R kuadrat. Lalu 2X 1 dengan 1 habis. Jadi ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2X ya. 1 dengan 1 habis kan. Nah, X kuadrat Y kuadrat kita ganti dengan R kuadrat. 2X, 2R cos theta. Di sini ada 2 ya, harusnya. Jadi X kuadrat Y kuadrat, R kuadrat, 2X, 2R cos theta. Sehingga kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi R, jadi R sama dengan 2 cos theta. Ini 2 cos theta. Ini harusnya 2 cos theta nih R. Nah, jadi persamaan ini dalam koordinat polar itu adalah sama saja dengan R cos theta gitu. Jadi kalau kalian ingin mengubah suatu persamaan koordinat kartesius ke koordinat polar, pokoknya ingat aja hubungan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. X itu R cos theta, Y itu R sin theta gitu ya. Nah, jadi nanti juga di sistem tadi di bab 10 itu ada juga tuh bagaimana cara mengubah persamaan dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Nah, kalian baca aja di situ tuh. Ya hubungannya pokoknya X kuadrat tambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat gitu ya. Lalu X itu R cos theta, Y itu R sin theta. Nah, jadi persamaan ini kalau dalam koordinat polar itu adalah ini. Nah, jadi dengan demikian kita bisa ubah ke dalam koordinat koordinat polar tadi persamaan ini 4 min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 4 min R kuadrat. Ya. Lalu R-nya itu berarti kalau kita lihat gambarnya, ini R-nya kan dari 0 sampai sini, ini R-nya. Ya, ini R-nya dari 0 sampai 2 cos theta ini. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta ini. Ya. Nah, sudutnya ini ya, sudutnya ini kalau kita lihat di sini dari berapa? Min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Jadi ini min pi per 2 sampai pi per 2. Jadi ini sudutnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ini sudutnya. Ya. R-nya dari 0 sampai 2 cos theta. Nah, karena kan di sini nggak ada ya.
Di sini nih nggak ada nih di kuadran, dia hanya ada di kuadran 1 dan kuadran 4, kuadran 2 dan kuadran 3-nya nggak ada. Nah, di sini berarti dari sudut min pi per 2, ini kan sudut min pi per 2 di sini, ya kembali lagi dia ke sini. Jadi dari sini ini min pi per 2, lalu nanti kembali lagi dia di sini di 0 juga gitu, min pi per 2, pi per 2. Nah, jadi sudutnya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Ya sudah, sekarang tinggal dihitung berarti 4 min X min R kuadrat, TR-nya dari 0 sampai 2 cos theta, lalu tetanya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Perubahan dA-nya menjadi R dr d theta, karena dia diintegralkan terhadap R dulu, ya kan? Ya sudah, berarti ini tinggal diintegralkan seperti mengintegralkan fungsi dalam variabel R dan theta saja, seperti biasa. Sederhanakan ini dikali 4R min R pangkat 3 gitu. Lalu ini diintegralkan terhadap R dulu. Masukkan batas R-nya, dapat fungsi cos. Lalu masukkan fungsi cos ini digunakan identitas trigonometri. 2 cos kuadrat ini adalah 1 plus cos 2 theta. Cos pangkat 4 ini adalah cos kuadrat yang dikuadratkan. Cos kuadrat ini adalah 1 plus cos 2 theta per 2. Jadi ini cos kuadrat yang dikuadratkan. Jadi cos kuadrat itu 1 plus cos 2 theta per 2. Dipangkatkan lagi 2 gitu ya. Ya udah, ini kemudian dihitung, ini bisa dengan substitusi, lalu ini juga bisa dengan dibuka dulu gitu, lalu disederhanakan. Nah, dihitung dalam batas tetanya. Nah, jadi ini teknik-teknik bagaimana mengintegralkan fungsi trigonometri ya pada waktu di kalkulus di sebelum UTS ya, materi sebelum UTS. Nah, itu dipahami lagi. Oke. Nah, jadi itulah menghitung integral lipat 2 dalam koordinat polar ya. Jadi kita melakukan pokoknya penghitungan seperti menghitung integral tentu, integral lipat 2 dalam koordinat kartesius gitu. Tetapi variabelnya di sini dalam R dan theta. Jadi perlu diperhatikan proses transformasi baik persamaannya gitu ya ataupun batasnya itu di dalam R dan theta. Nah, ini ya. Jadi tadi ini bab 10 kan ini tadi. Nah, di sini ada nih. Jadi hubungan dalam koordinat polar ke kartesius polar. Jadi kalau dari polar ke kartesius adalah X yang diperlukan. X itu adalah sama dengan R cos theta, yaitu R sin theta. Kan diketahui kalau dalam polar R theta, kalau kita mau mengubah ke XY-nya, ya berarti hubungannya ini. Karena kan berdasarkan acuannya ini ya, suatu titik nih, dalam koordinat kartesius, dia mempunyai koordinat X, Y. Nah, dalam koordinat polar, dia mempunyai koordinat R theta. Jadi sejauh dari titik pusat, R-nya berapa, sudut pusatnya dari sumbu polar itu berapa. Ya, jadi ini berarti kan berdasarkan sifat-sifat yang berlaku pada segitiga ini. Jadi hubungannya ini, kalau dari koordinat polar ke kartesius, ini dari kartesius ke polar, itu berarti R kuadrat itu sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Ya. Lalu tetanya tangen theta itu sama dengan Y per X. Gitu. Nah, di sini bisa dilihat cara mencari dari koordinat koordinat kartesius ke koordinat polar gitu ya. Jadi kalau dalam koordinat polar itu 4pi per 6, ini titik berapa sih sebenarnya? 4pi per 6 ini ternyata titik min 3 akar 3. Ya tinggal dimasukkan saja, berarti R-nya, X-nya itu kan R cos theta, jadi 4 cos pi per 6. Ini min akar 3 gitu ya. Cos pi per 6 itu berapa gitu. Lalu Y-nya adalah 4 sin pi per 6. Sin pi per 6 itu berapa? Pi per 6 itu 30 ya. 30 ya. Kalau cos 30 itu berapa? Sin 30 itu berapa? Nah, gitu. Nah, dimasukkan ke sini. Yang diperoleh titik min 3 akar 3.
Jadi dalam koordinat kartesius, titik ini itu adalah sama saja dengan min 3 akar 3. Gitu ya. Jadi ini cara membolak-balik. Begitu juga misalkan titik yang diketahui dalam koordinat kartesius ingin dicari dalam koordinat polar, ya tinggal masukkan aja ke sini gitu persamaan ini. Kalian bisa baca sendiri. Nah, ini tadi cara menukar nih. Jadi cara menukar persamaan dari koordinat polar ke koordinat kartesius ya. Misalkan R sama dengan 8 sin theta. Ini persamaan apa sih? Kita mau ubah dalam bentuk fungsi Y sama dengan X misalkan. Ya, kita gunakan hubungan ini aja. Jadi R sama dengan 8 sin theta. Ya, kan kita punya tadi X itu R sin theta gitu ya. Tapi kok di sini nggak ada R-nya? Ya, kita tambahkan. Berarti kedua ruas dikalikan R. Berarti R kuadrat di ruas kanannya 8R sin theta. R kuadrat ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. 8R sin theta ini 8Y. Nah, jadi kemudian kita dapatkan dalam koordinat kartesius, bentuk ini tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat 8Y. Sama dengan 8Y gitu ya. Atau bisa ditulis ulang seperti ini. Atau ini sama saja dengan persamaan lingkaran ini. Ya, jadi ini di 0 ini kan bisa ditulis di sini tambah 16, 16 gitu ya. Supaya apa? Supaya ini bisa ditulis dalam bentuk kuadrat sempurna. Karena kan di sini Y kuadrat min 8Y. Nah, itu kan berarti kan ditambah setengah dari 8 ya. Jadi 4 dikuadratkan. Bentuk kuadrat sempurna. Jadi ini supaya jadi kuadrat sempurna, maka di sini ditambah 16. Maka ruas kanan juga ditambah 16. Nilainya sama saja dengan 0. Supaya bisa ditulis dalam bentuk kuadrat sempurna ini. Nah, jadi ini sebenarnya persamaan ini adalah persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,4, jari-jarinya 4 ya. Makanya tadi gambarnya kan seperti itu tadi, 8 sin theta itu kan seperti lingkaran ini nih. Bukan yang ini. Oh iya ya, ini 8 sin theta. Nah, ini R 8 sin theta. Nah, ini kan gambarnya dia berupa lingkaran kan? Nah, jadi gambarnya ini berupa lingkaran ini nih, sorry, lingkaran ini. Lingkaran yang ini, yang garis biru ya. Jadi grafiknya itu yang garis biru. Artinya dia berpusat di 0,4 kan di sini. Jari-jarinya adalah 4 nih. Ini kan dia di atas sumbu X nih. Jadi lingkaran di atas sumbu X pusatnya di 0,4. Nih, jari-jarinya 4 juga gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ke perubahannya tadi kan memang didapatkan persamaan lingkaran gitu. Jadi ini melakukan manipulasi itu dapatnya adalah persamaan lingkaran ini. Nah, mungkin kalian sudah familiar kalau menggambar persamaan lingkaran ini. Nah, begitu juga ini. R2/1 min cos theta. Ini sebenarnya fungsi dalam Y sama dengan fungsi X itu fungsi apa sih? Gitu. Ya, kita kerjakan aja gitu ya. Jadi nanti diganti, ini dikalikan silang. Jadi sama dengan R min R cos theta. Lalu R cos theta ini kan X ya. Nah, jadi diganti dengan X. Jadi kita dapatkan R sama dengan X plus 2. Ya, R sama dengan X plus 2. Supaya kita bisa mengubah semuanya ke dalam bentuk variabel X, Y. Kalau R saja kan nggak ada ya. Harusnya R kuadrat. Jadi bisa X kuadrat Y tambah Y kuadrat. Nah, maka ini dikuadratkan aja semua. Kedua ruas dikuadratkan, ruas kiri jadi R kuadrat, ruas kanan jadi X kuadrat, ditambah 4X ditambah 4. Gitu. Nah, R kuadrat ini baru kemudian kita bisa ubah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jadi kita dapatkan X kuadrat, Y kuadrat, X kuadrat. X kuadratnya habis. Nah, berarti Y kuadrat sama dengan 4X ditambah 4. Atau kita bisa tuliskan X sama dengan Y kuadrat per 4 min 1 ya. Kalau X-nya disendirikan sebagai fungsi dari Y, X ini kan berarti sama saja dengan Y kuadrat per 4 dikurang 1. Nah, berarti persamaan fungsi kuadrat tetapi X fungsi dari Y. Jadi parabolanya terbuka ke kanan,
atau ke kiri. Nah, karena A-nya positif, maka dia grafiknya terbuka ke kanan. Nah, yang ini. Nah, jadi parabola. Jadi ini sebenarnya adalah parabola. Jadi ini parabola X sebagai fungsi dari Y tadi. Karena X sama dengan Y kuadrat per 4 min 1. Yang diperoleh tadi. X sama dengan Y kuadrat per 4 min 1. Jadi dia parabola yang terbuka ke kanan karena A-nya seperempat positif. Nah, jadi dia sebenarnya gambarnya memang berupa parabola karena kalau dalam koordinat kartesius pun dia berupa parabola gitu. Ya. Nah, jadi itu cara merubah ya, membolak-balikan baik dalam persamaan polar kemudian diubah ke dalam koordinat kartesius. Jadi yang jelas pokoknya kita punya hubungan R kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat, R itu X itu R cos theta, Y itu R sin theta. Jadi gunakan aja ini. Gitu ya. Jadi ini nanti silakan kalian baca sendiri. Ini pada bab 10 ya, tentang perubahan dari koordinat kartesius ke koordinat polar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi itu yang sudah kita pelajari hari ini tentang integral lipat 2 di dalam koordinat polar. Sudah selesai materinya sampai situ. Ada pertanyaan tidak? Saya ada pertanyaan, Ibu. Silakan. Bagaimana cara menentukan apa sih namanya kalau dalam persamaan lingkaran itu kan bagaimana cara menentukan R cos theta dan X sin theta. Tadi hasilnya bagaimana ya, Bu? Kalau dari X kuadrat plus Y kuadrat. Suaranya putus-putus. Gimana, Bintang? Suaranya putus-putus ya? Yang lain dengarnya putus-putus nggak? Bisa diulang lagi? Ya, baik. Bagaimana cara menentukan R cos theta dan X sin theta kan tadi sama-sama dari X. Kalau X itu kan R cos theta. Nah, kalau Y itu X sin theta. Nah, itu cara menentukan dari apa sih koordinat polarnya bagaimana ya, Bu? Tapi yang udah ketahuan itu baru dari persamaannya. Nah, sedangkan kalau dari koordinat titik polarnya bagaimana ya, Bu? Koordinat titik polar maksudnya gimana sih? Koordinat ya koordinat dalam R dan theta. Kalau persamaan ya dalam bentuk persamaan polar. Ini misalkan R cos theta, R sama dengan 2 cos theta. Nah, itu persamaan. Kalau titik ya R dan theta saja dia. Kalau persamaan ya ini R 3 plus 2 sin theta ini persamaan. Maksudnya gimana? Cara menentukan apa? Batasnya. Batas apa tuh? Ya kalau batasnya dipotongkan tadi kan. Kalau batasnya kan dipotongkan gitu. Kalau batasnya dipotongkan aja kedua kurva ini, R fungsi dari theta, nah dicari tetanya gitu ya. Nah, bisa juga theta sebagai fungsi dari R bisa sama seperti misalkan X fungsi dari Y kan bisa. Nah, ini kalau dalam koordinat polar pun theta fungsi dari R itu boleh gitu. Pokoknya dalam memanipulasi ke dalam koordinat polar, ya kita tinggal tadi aja mengandalkan hubungan bahwa R kuadrat itu adalah sama dengan X kuadrat ditambah R kuadrat, tambah Y kuadrat gitu. Jadi kalau X itu adalah R cos theta, Y adalah R sin theta. Nah, itu aja yang dilakukan manipulasi gitu ya. Bagaimana caranya supaya bisa terbentuk dari persamaan kartesius. Ini kan tadi kan. Nah, ini misalkan ini sebenarnya persamaan polarnya apa sih? Nah, ini terjemahkan aja di sini. Jadi kan ini dibuka gitu. Nah, ternyata ini adalah persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X gitu. Nah, ini diganti dengan R kuadrat. X itu apa? X itu adalah R cos theta. Jadi 2R cos theta. Gitu. Nah, kemudian disederhanakan ya karena di sini kan R kuadrat sama-sama dibagi R, jadi R sama dengan 2 cos theta. Nah, jadi seperti persamaan ini sebenarnya adalah ini gitu.
Begitu bolak-balik, pokoknya dibolak-balik. Tadi di bab 10 juga kan gitu. Dari persamaan R sama dengan 8 sin theta, nah itu ternyata adalah persamaan lingkaran. R sama dengan 2/1 min cos theta. Nah, jadi dibolak-balik aja digunakan hubungan, pokoknya hubungan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, bahwa X R cos theta, Y sama dengan R sin theta. Nah, selebihnya ya kalian lakukan manipulasi aljabar gitu ya. Manipulasi aljabar, baik misalkan mengubah menjadi bentuk kuadrat sempurna gitu ya, menambahkan atau mengurangi bilangan yang sama gitu. Nah, itu ya harus banyak berlatih ya. Jadi untuk bisa itu, terampil itu ya harus banyak berlatih gitu, mencoba-coba bagaimana cara mengubah dari persamaan baik dalam koordinat kartesius ke polar maupun sebaliknya. Oke, sekarang ada lagi nggak pertanyaan? Nah, ini soal latihan di sini. Nah, ini sebenarnya bukan hitung ya, karena kalau dihitung kan di sini fungsinya X, Y saja ya. Bentuk ini bentuk aja gitu. Bentuk integral lipat 2 dengan R-nya itu adalah lingkaran berjari-jari 2, satuan dan berpusat di titik asal. Nah, ini bentuk saja ya. Ini kan mudah ya kalau nomor 1 ini sih. Jadi ini berjari-jari 2 satuan berpusat di titik asal ya. Berarti ini jari-jarinya dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai 2 pi gitu. Jadi kalau ini dibentuk, maka R-nya itu dari 0 sampai 2 pi, R-nya dari 0 sampai 2 ya. RDA-nya menjadi RD theta gitu ya. Nah, ini nomor 1 ini mudah karena dia bukan dihitung ya, tapi membentuk bentuk integral lipat 2-nya gitu dengan R-nya itu adalah. Nah, ini hitung ini dalam koordinat polar akan lebih mudah tentunya. Hitung integral 1/x kuadrat plus y kuadrat dA dengan R adalah daerah antara lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 9 yang berada di kuadran pertama. Nah, ini kan artinya apa ini? Nah, coba. Bisa hitung, ini ditransformasi ke dalam bentuk koordinat polar. Nah, oke, jadi nomor 2 ini aja. Nomor 2, nomor 1 nggak usah, sama nanti ada lagi latihan individu akan saya tampilkan yang dari LMS ya untuk pertemuan 10. Coba yang nomor 2 ini, siapa yang bisa? Latihan individu. Bisa. Oke, Bintang bisa. Sudah dikerjakan belum? Masih diselesaikan, tapi bentar lagi selesai. Ya udah, coba ya. Jadi ini integral 1/x kuadrat plus y kuadrat dA dengan R-nya adalah daerah antara lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama 4 dan sama dengan 9 ya. Yang berada di kuadran pertama. Nah, coba silakan tentukan batas R-nya berapa. Kemudian batas tetanya berapa gitu. Lalu dihitung. Nah, selain itu kalian juga bisa lihat yang dari LMS ya. Ini saya share lagi juga. Yang dari LMS sorry, mana sih? Nah, ini ya, dari LMS. Jadi silakan, ini juga boleh jadi tugas individu. Jadi ada 3. Udah kelihatan belum? Belum. Nah, ini. Yang dari LMS. Silakan juga. Jadi tadi yang di PPT dan tugas individu ini memperbesar gimana nih? Kelihatan nggak ini? Halo? Kelihatan. Ibu. Kelihatan ya? Ya, jadi ada 2 ini di tugas individu, fungsinya 1/4 plus x kuadrat ditambah y kuadrat. R-nya daerah di kuadran pertama dibatasi oleh, nah ini x kuadrat plus y kuadrat sama 4, y sama dengan 0, dan y sama dengan x. Berarti kan kalian harus gambar dulu nih. Daerahnya apa ini? Ini lingkaran,
Y sama dengan 0 ini adalah sumbu X ya. Jadi kalau Y sama dengan 0, ini kan sumbu X. Kemudian garis Y sama dengan X. Nah, nanti tentukan batasnya itu dalam R dan theta. Jadi kalau berbentuk seperti ini lebih mudah dihitung koordinat polar gitu. Hitung dengan YDA dalam X kuadrat di luar lingkaran ini. Nomor 1, 2 nih sama itu tadi ya. PT lingkarannya aja ukurannya beda dan fungsi integrannya juga beda gitu. Oke, silakan coba. Siapa dulu ini? Tiga soal. Tadi nomor 1 di nomor 2 di PPT bintang sudah. Nah, yang ini silakan. Yang lain lagi. Jadi bisa 3 orang. Nah, nanti bisa juga dieksplor di apa namanya? Dieksplor di exercise yang ada di buku ya, pasal 13.4 gitu. Bisa diperbesar. Oke, silakan yang mau mencoba. Saya ingin coba yang nomor Sudah 2. selesai? Sudah, Ibu. Sudah, oke, sebentar ya. Saya stop share. Ya, silakan bintang di share. Sudah kelihatan share screen-nya? Ya, sudah. Aduh, gelap banget. Coba dijelaskan. Besar dikit bisa nggak diperbesar? Perbesar. Ya, sudah. Ya udah dibacakan aja kalau gitu. Ya, baik. Jadi ini bentuk apa persamaan integralnya? Ini integral lipat dari R 1 per X kuadrat plus Y kuadrat dikali dA. Ini karena ada dua persamaan ya, dua persamaan apa sih lingkaran? Karena ada dua persamaan lingkaran, ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, maka X Oh ya, kuadrat plus sebentar Y bintang. kuadrat. Saya koreksi dulu. Halo, bintang. Halo, bintang. Saya koreksi. Ini apa namanya? Persamaan R-nya itu langsung saja R sama dengan 2. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 itu R sama dengan 2. Bukan R sama dengan 2 cos theta. Kok R sama dengan 2 cos theta? Kan
X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan berarti R kuadrat sama dengan 4. R kuadrat sama dengan 4, itu kan artinya R sama dengan 2. Lalu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, itu kan artinya R kuadrat sama dengan 9. Ya, R-nya berarti 3 kan? Jadi di sini R-nya itu dari 2 sampai 3. Bukan 2 cos theta dan 3 cos theta ya. Salah Bintang. Kenapa Ibu ya? Soalnya ini batasnya ini tuh yang berada di kuadran pertama berarti pakai sudut gitu. Ya enggak, kuadran pertama tetanya dari 0 sampai pi per 2. Coba gambar coba. Gambar lingkarannya. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat 4, X kuadrat sama dengan tambah Y kuadrat sama dengan 9. Gambarnya seperti apa? Gambarnya lingkaran yang berpusat di 0,0, jari-jari 2 dan 3. Salah itu Bintang R-nya. Kalau mikirnya terlalu rumit, itu nggak sulit sebenarnya. R-nya 2 dan 3 aja udah. Tetanya dari 0 sampai pi per 2. Coba digambar di kuadran pertama. Nah, itu kan R-nya yang kamu gambar itu kan R sama dengan 2 dan R sama dengan 3 kan? Kenapa jadi R sama dengan 2 cos theta dan R sama dengan 3 cos theta? Itu kan gambar R sama dengan 2 dan R sama dengan 4. Lingkaran R sama dengan 2 dan R sama dengan 4 ya. Diperbaiki dulu kalau gitu. Jadi batasnya jadi salah jadinya. Oke. Ya, diperbaiki dulu Bintang. Yang lain? Ibu, Ya. saya boleh nyoba soal bintang tadi nggak, Ibu? Ya, oke, boleh kalau gitu. Saya Ya, izin kalau share sudah screen nih. diselesaikan, sudah di ini, coba, boleh. Ya, coba di-share. Apakah sudah terlihat, Ibu? Ya, oke, udah. Jelaskan. Ya, jadi kan soalnya itu kan integral daerah R 1 per X kuadrat plus Y kuadrat dA. R di antara X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 berada di kuadran 1. Nah, habis itu yang pertama kita ubah dulu persamaan yang satu ini, yang kartesius ini ke polar. Jadi kan kalau pengen ubah dari kartesius ke polar itu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi di sini kita ganti. Jadi di sini X kuadrat plus Y kuadratnya diganti sama R kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 4. Habis itu ntar di akar jadinya dapat R sama dengan 2. Nah, habis itu untuk persamaan kedua kita samain juga caranya. X kuadrat plus Y kuadrat kita ganti jadi R kuadrat sama dengan 9. Jadinya R sama dengan 3. Kita udah dapat 2R. Jadi kita bisa dapat 2 lingkaran. Nah, lingkaran yang pertama yang gede ini kan dengan R-nya itu 3. Habis itu yang kedua lingkaran di dalamnya dengan R-nya 2 gitu. Nah, habis itu karena yang diminta R di antara X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9, berarti dikit yang diminta tuh yang di tengah-tengah di sini kan. Nah, habis itu berada di kuadran 1, berarti yang saya arsir ini adalah daerah yang diminta gitu. Oke, batasnya betul. Sebentar, Tania. Yeah. Batasnya betul, tetapi fungsinya apa? Super X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan super R kah? Iya, karena X kuadrat plus Y kuadrat itu kita ganti juga jadi polar, Ibu. Iya. Sama dengan apa? X kuadrat plus Y kuadrat. Sama dengan R kuadrat, Ibu. Nah, Saya di sini nggak ada R, ya kan? Iya, Ibu, harusnya jadinya 1 per R, Ibu. Iya, 1 per R. Jadi fungsinya salah ini. Berarti kan harus 1 per R, berarti kalau diintegralkan menjadi len ya? Iya, jadi len. Perbaiki dulu kalau gitu. Fungsinya salah. Ya, saya betulin dulu ya, Ibu.
Ya. Yang lain lagi? Ayo, siapa yang lain lagi? Yang soalnya kan tadi ada 3 ya. Ibu kalau mau nyoba yang nomor 2 tadi masih boleh nggak, Bu? Yang nomor 2 yang mana? Yang tadi ada yang salah itu, Bu. Ya, oke. Silakan. Kita lihat ya mana yang benar. Ya, coba silakan. Di-share. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Jadi untuk batas R sama tetanya itu sama kayak Tahnia tadi. Dapat untuk batas R-nya itu 2 sampai 3, terus tetanya karena di kuadran pertama itu 0 sampai pi per 2. Nah, setelah itu kan seharusnya tadi 1/x kuadrat plus y kuadrat itu kan jadinya R kuadrat ya. Nah, nanti kita dapetin fungsinya itu jadinya 1/R. Nah, 1/R ini kan diintegralin jadi ln R. Nah, jadi karena batasnya 2 sampai 3, jadinya kan ln R ln 3 dikurang ln 2. Nah, itu sama aja ln 3/2. Habis itu kita integralin jadi ln 3/2 dikali theta, lalu dimasukin batasnya 0 sampai pi per 2. Nah, karena 0 kalau dimasukin jadi 0 semua, jadi kita masukin yang pi per 2 aja, jadinya hasilnya pi per 2 ln 3/2. Ya, oke. Ya, ini benar. Betul. Ya. Siapa ini? Fariha, Bu. Siapa? Fariha. Fariha. Ya, ya, oke. Ya, ini yang benar ya. Jadi 1/R kuadrat batasnya dari 2 sampai 3 dan 0 pi per 2. Oke, benar Farika. Silakan. Terima kasih, Bu. Berarti masih ada yang soal dari dari latihan soal individu di LMS. Ada 2 soal tadi. Silakan. Nah, yang ini ya. Coba.
Ayo, ada lagi yang mau coba? Ayo dong latihan. Jangan alasan karena puasa ya. Jadi males-malesan. Latihan soal di buku Parsel, buku e-booknya itu juga perlu di ini ya, perlu dieksplor ya. Jadi di situ juga banyak latihan soal. Nah, selain latihan yang diberikan di LMS, nah ini kan juga ada nih, ya. Ini sama seperti tadi nih. Nah, ini menghitung integral lipat 2 dengan koordinat polar. Sini juga digambar, ada juga diberikan, kalau ini mudah ya, ini hanya tinggal hitung aja seperti ini. Nah, ini batasnya ini digambar dulu ini. Jadi ini batasnya R4 cos theta di dalam R4 theta di luar A. Nah, ini kan ini. Jadi batas belum diketahui daerah di dalam 4 di luar A. Ini jelas R-nya dari 2 sampai 4 karena tidak dikatakan apa ya. Oh, ini R4 cos theta. R4 cos theta yang ini. Berarti R-nya berarti T cari seperti tadi. Ya dari 2 sampai 4 cos theta, tapi tetanya ini di mana? Nah, ya. 2 sama dengan 4 cos theta berarti cos theta setengah. Cos theta setengah itu di kuadran berapa? Di kuadran positif itu kuadran 1 dan 4 ya. Jadi cari tetanya di kuadran 1 dan 4 gitu. Nah, jadi ini batas S-nya itu diketahui tetanya, berarti itu harus dicari. Nah, ini diberikan dalam bentuk persamaan-persamaan dulu ini ya. Jadi daerah ya dari 1 daun pada 4 daun. Nah, ini digambar dulu ini, gambarnya seperti apa. Nanti ini akan terbentuk 4 daun. Jadi yang diminta di sini daerah daun pertama gitu. Ya. Ini juga daerahnya nih hanya namanya aja ya. Jadi namanya fungsi ini tuh rows gitu. Ini kardioid gitu ya. Tapi gambarnya sama saja, cara menggambarnya seperti yang tadi dengan membuat tabel-tabel dulu gitu. Tabel R dan theta. Untuk bisa menentukan batasnya.
Oke, gimana nih? Ada yang mau coba nggak itu latihan yang di situ itu, yang di LMS? Ibu, saya mau nyoba yang nomor 2-nya, Ibu, tapi sebentar, dikit lagi. Oke. Recording in progress. Ibu mau coba yang nomor 1. Ya, silakan. Di-share ya. Iya, Bu. Ya, oke, coba dijelaskan. Ya, ada daerah R di kuadran pertama yang dibatasi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, Y sama dengan 0, dan Y sama dengan X. Nah, di sini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat, jadi R-nya sama dengan 2. Jadi jari-jarinya itu di kuadran pertama 2. Jadi R-nya dari 0 sampai 2, dan Kok katanya gambar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, pusatnya tidak di 0,0 ya? Pusatnya harusnya di 0,0 dong. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 kan pusatnya di 0,0 ya? Iya, berarti titiknya di 0,0, Bu. Ya iyalah, pusatnya di 0,0, jari-jarinya 2. Bukan di situ gambarnya. Gambarnya bukan begitu dong. Gambar lingkarannya bukan begitu, ya nggak? Iya. Ibu, tapi caranya benar nggak, Bu? R-nya berarti dari berapa? 0 sampai 2. 0 sampai 2, lalu tetanya? Kan dia di daerah X sama, jadi dibatasi antara X sama dengan Y sama dengan 0, berarti sumbu X sampai dengan garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X, ya. Jadi tetanya itu, kalau Y sama dengan X itu kan garis apa? Garis sudut 45, bukan pi per 2 kan? Jadi kan batasnya dari apa? Daerah yang dibatasi oleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4.
kemudian Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu kan subu X. Dan garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu adalah garis yang membagi sumbu X, Y positif sama besar ya. Jadi sudutnya 45 derajat. Berarti kan tetanya dari berapa? Dari 0 sampai 45 gitu. Oh, Iya kan? Itu kan kamu salah itu 0/2. Ya nggak? berarti R-nya dari 0 sampai 2, tetanya dari 0 sampai 45 gitu. Iya, dan dari 0 sampai 45 berarti. Makasih, Bu. Ya. Ibu, saya mau nyoba nomor 2, Ibu. Ya, boleh. Silakan di-share. Saya izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Ya, jadi ini tuh sama kayak yang nomor 1 tadi, yang soal PPT. Jadi tuh di sini tuh kita disuruh nyari daerah di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4 dan di luar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 di kuadran 1 dengan integralnya itu integral dari Y gitu. Nah, habis itu di sini kita ubah dulu Cartesius ke polar. Jadinya dapat R sama dengan 2, R sama dengan 1. Kita buat lingkarannya, ada 2 lingkaran. Karena di sini diminta di dalam lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, berarti di dalam sini dan di luar lingkaran yang kecil. Itu kan kuadran 1. Kuadran 1 berarti dari 0 ke, ini saya lupa tulis, dari sini 0 ke pi per 2 ke 90 derajat kan. Habis itu di sini Y-nya ini kita ganti jadi R sin theta. Jadi kita ganti jadi R sin theta, jadinya integral 0 pi per 2 1 ke 2 R sin theta R dr d theta. Habis itu ini kita integralin dulu yang R-nya, dapat 1/3 R pangkat 3 sin theta dari 1 ke 2. Habis itu kita masukin batasnya, habis itu dapat 7/3 sin theta. Nah, 7/3-nya kita keluarin, habis itu sekarang kita tinggal integralin tetanya. Integral dari sin theta itu kan min cos theta, kita masukin batasnya, jadinya dapat 1, 7/3 kali 1, 7/3. Bener gak, Ibu? Sorry. Ya, oke, betul Tania. Ya, jadi fungsinya sepertiga R pangkat 3. Dimasukkan batasnya 8/3 dikurang 1 sin theta ya, jadi 7/3, 7/3 keluar. Jadi min cos theta cos pi per 2 itu 0, kemudian cos 0 itu 1. Ya, oke, betul Tania. Baik, terima kasih, Ibu. Jadi ini nomor 2-nya ya. Yang nomor 1-nya belum. Silakan lagi. Atau ingin memperbaiki tadi? Ibu ini tinggal diperbaiki batas R sama tetanya doang kan ya, Bu? Iya. Caranya sudah betul? Hah? Caranya? Caranya? Fungsinya? Fungsinya Iya. apa tadi? 1/5
4 plus X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi 1 per 1 per 4 plus R kuadrat. ya coba aja ditampilkan. Udah dihitung ulang lagi. Sudah dihitung ulang belum? Sudah, tapi saya ganti batasnya doang. Ya, coba. Siapa? Triani. Ya, coba silakan. Bisa saja. Bisa, Triani, di-share? Halo? Sebentar, Ibu. Ini, Bu. Ya, oke. Sudah kelihatan. Ya. Terus, jadi batasnya kan dari 0 sampai 2, lalu daerahnya tuh diarsir. Itu daerahnya tuh daerah yang apa? Daerah busur yang di bawah itu, yang di apa? Di atas sumbu X, di bawah garisnya sama dengan X itu ya. Oh, oke, Bu. Jadi daerahnya itu hanya daerah yang bagian sumbu X ke atas, lalu di bawah garis Y sama dengan X. Itu ya, biar jelas gitu daerah yang dimaksud mana, kan dikatakan dibatasi oleh ini. Berarti daerahnya itu adalah daerah yang mana, itu harus dipertegas gitu. Jadi daerahnya diarsir nanti ya. Baik, Bu. Oke, terus jadi penyelesaiannya gimana? Fungsinya X kuadrat plus Y kuadratnya diganti jadi R kuadrat. Lalu 1/4-nya dikeluarin. Jadi tinggal 1 per R kuadrat dikali R. Bisa 1. Sebentar. Kok itu 1/4 bisa keluar? Itu kan dikaitkan dengan operasi tambah. Nggak bisa dong. 1/4 plus R kuadrat itu berarti dilakukan pemisalan dengan data teknik substitusi. 4 plus R kuadrat itu bukan perkalian. Nggak bisa dikeluarin 1/4-nya. Jadi harusnya itu R itu diubah menjadi 4. Jadi U-nya itu 4 plus R kuadrat. U sama dengan 4 plus R kuadrat. Nah, itu kan turunannya adalah 2RDR. Nah, nanti RDR-nya itu berubah menjadi setengah DU. Pakai teknik pemisahan, Triani. Oke, benar, Bu. Dibenerin lagi, Bu. Tapi saya rasa cukup ya, karena waktunya udah habis ini. Ya, pokoknya nanti diperbaiki itu. Jadi itu salah ya, itu dengan teknik substitusi itu seharusnya. Jadi 1/U, DU itu nanti. Tapi nggak ada 1/4 di situ. Setengah kalau nggak salah. Ya, Triani ya. Oke, diperbaiki. Baik, Bu. Makasih, Ya. Bu. Ya. Oke, karena waktunya sudah habis ya, sudah jam 10, kalian sudah harus kuliah lagi kan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini saya rasa cukup saja ya. Jadi nanti dilanjutkan lagi minggu depan untuk masih ada pertemuan yang ke-11 ya, sebelum hari raya, libur hari raya. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Nanti tolong di absen tetap ya PJ-nya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama.